Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ketua, siapkan dulu. Sudah siap, Dut? Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semua. Siap. Apa kabarnya Ananda semua? Baik, Ibu lihat hadir semua ya. Hadir semua. Berapa jumlah kita, Ketua? Siap, 34. 34. Lengkap ya. Baik Ananda semua, kita jumpa kembali pada pertemuan ketiga kali ini ya. Ini pembelajarannya siang nih ya. Panas ya? Panas. Nah, kalau pembelajarannya harus hati senang dulu supaya panasnya hilang, supaya panasnya nggak terasa lagi. Bisa? Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, Bu yakin Ananda semua ada kenyang? Kenyang, alhamdulillah. Sudah bisa ngikutin ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, Ibu ingin kalian beraktivitas dulu ya. Nah, ini kita bikin dulu, bergerak dulu ya. Siapkan tangannya, ini olahraga jari nih. Oke, jarinya disiapkan, tangannya ya. Bisa semuanya bergerak ya jarinya ya. Silakan ikuti angka ini. Nah, sesuai musik ikuti angka ini. Harus fokus nih, makanya semuanya perhatikan ke depan ya. Harus fokus lihat ke depan. Oke? Kita mulai? Oke ya. Oke. Sudah bisa semua? Oh, Galis fokus sekali tadi ya. Bisa Galis? Bisa? Belum bisa. Oke, kalau belum bisa enggak masalah. Kita pelankan ya. Terlalu cepat tadi kan? Oke. Ayo, tangannya disiapkan dulu. Kita coba lagi ya. Nah, ini. Kita coba dengan versi lebih slow. Lihat angkanya ya. Galis cepat kali gininya. Udah gini aja. Iya Galis, pokoknya begini Bu, ya, zakirnya. Bagaimana? Sudah bisa semua? Sudah. Udah Galis? Udah. Ayo, kita coba lagi ya. Kalau memang udah bisa semua, ini pasti bisa. Ayo. Salah Ketua. Bisa? Udah lebih lambat. Harus bisa kan? Bisa enggak? Ayo, siapa yang bisa mempraktekkan? Bisa? Bisa, ayo berdiri, silakan ya. Bisanya yang cepat atau lambat? Oh, cepat. Tepuk tangan dulu biar semangat ya. Yuk ya. Ya udah langsung cepat ya. Oke. Kita mulai ya. Yuk. Lihat tangannya.
Hopefully you gave me just a little bit of heart shot. Maybe some poetry from the nuggets from the crying out. They go so low, I shut Wih, ayo kasih tepuk tangan untuk temannya. Nah, terima kasih Ananda, silakan duduk. Nah, dari yang sudah kita lakukan barusan, apa yang dapat kamu pelajari, Nak? Apa, Nak? Firman? Iya, konsentrasi. Apa, Nak? Mengamati? Mengamati, oke. Kemudian melatih apa lagi? Konsentrasi itu fokus. Nah, apalagi kenapa Ibu ada versi cepat, versi lambat? Untuk apa gunanya? Karena semua orang tidak langsung bisa memahami sekaligus, Bu. Iya. Itu proses, Bu. Apa? Harus Benar. butuh proses. Novel ya. Jadi menurut Novel semua orang itu cara belajarnya beda, butuh proses. Pertama tadi cepat ya. Yang bisa, alhamdulillah, laju Bu, saya langsung bisa nangkap, saya langsung bisa sesuai. Ya, yang tidak bisa harus bagaimana? Harus latihan lagi ya. Kurangi iramanya, latihan. Nah, setelah latihan beberapa kali udah lebih bisa. Pasti bisa ya. Jadi belajar seperti itu juga, Nak ya. Harus ikuti prosesnya. Jangan kamu mau cepat selesai, mau cepat, pokoknya saya cepat siap buat tugas. Asal-asal buat tugasnya, tak boleh ya. Tapi kamu harus mengikuti semua prosesnya. Kalau saya tidak bisa belajar cepat, saya akan mengulang sekali. Kalau sekali tidak bisa, saya akan mengulang 2 kali. 2 kali tidak bisa? 3 kali. Begitu sampai saya harus bisa. Oke? Nah, untuk itu, apa yang menjadi kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatan kelas kita? Apa yang pertama? Oh iya, tidak boleh tidur ya. Kesepakatan kelas. Ya, tidak tidur ya. Apa Firman? Iya, belajar aktif ya. Belajar aktif, terutama dalam diskusi ya. Oke, siapa lagi? Ya, Nak? Membawa buku catatan dan latihan, oke. Membawa catatan dan latihan ya. 4. Siapa lagi? Ya, Nak? Yang di belakang? Apa? Buku harus disampul. Berarti di sinilah ya. Masuk ya. Oke. Ada lagi? Ya. Silakan, Nak. Saling menghormati. Saling menghormati dan menghargai ya. Ada lagi? Sudah? Nah, apakah kita sepakat untuk kegiatan kita hari ini kita akan melakukan 4 ini? Pertama, tentunya tidak tidur. Jadi kami ngapain, Bu? Tentu aktif ya, ikuti pembelajaran dengan aktif, terutama nanti dalam diskusi. Bagaimana caranya? Tentu bawa buku catatan, bawa buku latihan ya. Yang terakhir bagaimana? Saling menghormati dan menghargai. Ada pertanyaan? Nah, untuk itu Ananda semua, pada siang ini pembelajaran kita memiliki 3 tujuan. Ya, ada 3 tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, yaitu kamu harus bisa mendefinisikan apa itu nautika kapal perikanan. Ya, nautika kapal penangkap ikan. Yang kedua, kamu harus bisa mengetahui kapal-kapal perikanan apa saja dan fungsi alat tangkap. Yang ketiga, mengetahui proses atau tahapan bisnis di bidang kapal perikanan ya, bukan bidang perikanan ya, bidang kapal perikanan. Nah, dari pembelajaran kita yang telah lalu, siapa yang tahu bisa menyebutkan apa itu kapal? Kapal Ya, Noval. kapal yang alat transportasi
air yang membawa barang, Mm-mm. manusia, hewan dengan selamat, aman dan efisien, Bu. Oke, jadi alat transportasi yang berada di air untuk membawa bisa barang, bisa apa lagi? Manusia, bisa hewan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, apa bedanya dengan kapal ikan? Pengkhususannya pada kapal ikan berarti apa? Ya, silakan Nak. Iya, pastinya kapal ikan adalah alat transportasi air yang digunakan untuk menangkap ikan di laut. Kalau di sungai boleh? Boleh di sungai? Ah? Bisa enggak di sungai? Jadi kalau di sungai kapal apa namanya? Sampan. Masuk kapal perikanan enggak? Termasuk ingat tadi definisi kapal secara umum ya, alat transportasi. Nah, lebih spesifik lagi, kapal perikanan berarti alat transportasi yang digunakan untuk menangkap ikan ya. Jadi kalau kamu nangkapnya pakai rakit juga termasuk kapal ikan ya, baik di sungai, di laut, penting dia di atas air. Jangan atas di kolam aja lah ya. Rakit di atas kolam itu tak bisa. Ya, mana ada orang pakai sampan di atas kolam kan? Nah, oke Nak. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Nah, agar pembelajaran kita bisa berlangsung, nanti Ibu akan membagi Ananda semua dalam bentuk kelompok-kelompok ya. Nah, kelompok ini Ibu sudah siapkan masing-masing orang, masing-masing kelompok nanti untuk lembab aktivitasnya berupa LKPD. Ya, jadi di dalam LKPD itu ada kegiatan apa yang harus kamu lakukan. Untuk menjawab LKPD tersebut, kamu bisa menggunakan Chromebook yang sudah ada di meja masing-masing. Bisa menggunakan buku cetak ini ya. Bahannya juga ada di sini. Buku cetak sudah ada 2 di sana. Jangan kamu hiraukan kelasnya, tapi amatilah isi bukunya. Apa yang kamu butuhkan datanya, lihat di buku apakah ada atau tidak. Baik, ada pertanyaan? Nah, untuk itu Ibu kasih pengantarnya dulu bahwa nautika kapal adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berperan penting tentunya dalam industri perikanan ya, khususnya dalam pengoperasian kapal penangkap ikan ya. Jadi bidang nautika bagaimana membahas tentang pengoperasian kapal penangkap ikan. Ada yang udah pernah lihat kapal penangkap ikan? Ada yang udah pernah lihat? Ayo, siapa? Dilihat di mana, Nak? Oh, dari YouTube. Kapal apa? Nangkap apa? Hah? Kapal nangkap apa? Ikan? Oh, nangkap ikan. Siapa lagi yang udah pernah lihat kapal? Ya, Noval? Kapal apa, Noval? Kapal penangkap. Oh, kapal tradisional. Kapal nelayan gitu ya? Oh, di mana lihatnya? Oh, rumah kamu di pinggir laut. Di mana, Nak? Ah, dari Bupat. Oh iya, kelilingnya laut tuh ya. Jadi bapakmu nelayan? Oh, sekarang tidak. Berarti udah sering lah ya naik kapal ikan berarti ya. Oke. Nah, yang lain bagaimana? Ada yang mau cerita pengalamannya? Ada lagi? Galis dari mana? Galis dari Dumai. Ah, masa tak pernah lihat kapal ikan? Pernah lihat? Ah? Pernah. Di mana? Pulau Bungku. Oh, jauh ke Pulau Bungku ya. Kapal ikannya apa? Nelayan biasa? Besar? Besar. Ikan apa yang ditangkap? Oh, tak tahu nama ikan. Nah, disinilah kita akan pelajari lebih lanjut ya. Apa gunanya kamu mengambil jurusan NKPI? Kamu tentunya harus sudah lebih tahu dan paham ya. Jangan cita-citanya bapakku nelayan, nah aku nanti jadi nelayan juga, bukan ya. Bukan nelayan seperti bapakmu, tapi harus lebih
maju, lebih baik, lebih modern, ya. Kalau bapakmu yang sekolah saja bisa jadi nelayan, bisa untuk mencukupi kehidupan keluargamu, berarti kamu tamat dari sini bagaimana harusnya? Lebih dari situ. Lebih dari bapak kita, ya. Oke. Nah, untuk itu, ya, peran nautika dalam industri kapal, nih ya, merencanakan. Jadi kita perlu merencanakan. Jadi kalau kapal ikan itu, perhatikan ya, kalau kapal, pernah lihat kapal Roro? Ngangkat apa? Memindahkan manusia kan? Udah jelas Roro itu rutenya dari mana? Nah, misalnya Dumai ke Rupat, bisa dia belok-belok ke yang lain? Tidak, dia akan jalurnya dari Dumai pasti ke Rupat. Selesai kerjanya? Selesai. Ya, bawa manusia dari Dumai, pindahkan ke Rupat. Selesai. Nah, kapal ikan bagaimana? Apakah selesai bekerjanya begitu? Bisa? Tidak, tidak bisa. Jadi kapal ikan itu namanya mencari apa tadi? Mencari ikan. Kita harus tahu tanda-tanda laut luas itu. Lautnya kan, laut itu luas ya. Nah, apakah kita mencarinya? Bagaimana caranya salah satunya? Ada yang tahu cara mengetahui tanda-tanda banyak ikan di suatu tempat? Pakai apa? Radar. Yaitu teknologi ya. Kalau misalnya nih kita jauh dari sini, misalnya nih jauh, keliling laut. Laut semuanya, tidak ada pulau ya, kita di tengah laut nih. Bagaimana mengetahui di situ banyak ikan? Ada yang tahu? Oke, ya nak, silakan. Apa? Ada? Iya, ada kumpulan burung ya. Ikan tuh makanan siapa? Pasti makanan burung. Kalau ikan itu sifatnya bergerombol ya. Nah, kalau dia bergerombol itu akan banyak burung-burung terbang di atasnya. Ya, paham? Nah, itu nanti kita pelajari lah lebih lanjut ya. Untuk itu kalian lihat dulu di sini. Nah, ya. Apa saja sih jenis-jenis kapal ikan itu? Nah, lihat nih ya. Nah, ada yang pakai ini, alatnya apa namanya? Nah, pancing. Perhatikan ya videonya ya. Nih, lihat nih kapalnya panjang nih ya, kapal ikannya nih. Kalau bisa diilustrasikan, nih sepanjang gedung kita nih, panjang kapalnya lagi. Ya. Penasaran kan seperti apa seruannya? Yuk tonton videonya sampai habis ya. Tapi jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, tekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah biar gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita guys. Nah, jadi apa yang pertama ditangkap di sini? Ikan ya. Jadi walaupun namanya kapal ikan, tidak semua ikan yang ditangkap, ya. Seperti yang satu ini. Nah, lihat nih. Para nelayan menggunakan kapal besar dan melepaskan jaring yang sangat besar. Nah, pakai apa katanya nih? Jaring. Ingat ya, ada pakai jaring. Makanya kira-kira Sobat Juna. Kalian lihat aja tuh talinya. Gede banget kan? Tuh. Lihat lautnya, ada pulau enggak nampak? Enggak ada ya. Ini dia. 70 meter dan berlalu selama 6 minggu. Nih ya. Panjang kapalnya aja 60 sampai 70. Kebayang nggak tuh? Panjang kali ya. Panjang dari sekolah kita nih lagi nih. Wow, banyak banget kan hasil tangkapannya. Sampai tumpet-tumpet. Nah. Nih ya. Pakai jaring. Setelah itu, ikan akan dimasukkan ke dalam kapal untuk diproses oleh awak kapal di bawah. Nampak yang di belakang, Nak? Yang bawah, Nampak ya? ikan memisahkan bagian kepala dan juga ekor, lalu ikan dimasukkan ke alas pembekuan. Nah. Jadi ini adalah kapal luar negeri. Kamu lihat ya. Bagaimana pekerjanya? Pakai safety apa tidak? Pakai alat-alat keamanan tidak? Pakai ya. Nah. Kepiting. Nah, apa komoditi yang ditangkap yang kedua? Kepiting ya.
Jadi seperti Ibu bilang tadi, bukan hanya ikan yang ditangkap, tapi juga kepiting. Ini Sobat Juna. Kalian udah pernah lihat belum gimana proses mengambil kepiting dan jumlahnya? Seperti proses menangkap kepiting yang disebut sebagai rajanya kepiting ini loh. Nah, Yang kepiting Alaska. Sesuai dengan namanya, kepiting ini hanya berada di wilayah Alaska, guys. lihat ya bagaimana pekerjaannya. Ah, nampak ya? Untuk menangkap kepiting yang berukuran besar tersebut. Kalian bisa lihat Apa alat tangkapnya nih? kepiting menggunakan perangkap yang besar berbentuk Apakah jaring? Tidak ya, perangkap khusus ya. Atau bahasa kitanya bubu. Ah, pernah dengar bubu? Ah, bubu kan yang kecil, ah, ini yang besar. Wah, lumayan banget kan hasilnya. Nah, tadi petak ini bentuknya ada yang segitiga. Jadi macam-macam ya, alat perangkap itu disebut bubu. Ini dijual dengan harga hampir 2 juta rupiah loh. Wah, mahal banget ya. Hampir 2 juta, satu ekor. Bayangkan berapa ratusan ekor dapat nih, ratusan ribu ekor. Tapi kamu lihat ombaknya ya, kuat tadi kan? Nah, ini apa alat tangkapnya? Apa? Pancing ulur? Iya, pakai pancing, pakai kail ujungnya ya. Mereka juga menunjukkan bakat pelatih mereka nih. Ah, ini kapal Indonesia atau luar negeri nih? Apa tandanya? Apa? Iya, kurang safety-nya ya Galis ya. Nah, kalau kurang safety bisa jadi kailnya nanti nyangkut ke kawannya ya kan? Gak butuh waktu lama, mereka langsung dapat ikan lalu melemparkan ke belakang. Pancing yang baru saja masuk dalam air pun langsung mendapatkan ikan lagi. Mereka pun menghasilkan ikan tuna dengan jumlah yang cukup banyak tuh guys. Waduh, kayaknya gampang banget ya mancingnya. Jadi pengen nyoba ini. Nah, nih Ratusan ton salmon. beda ya jaringnya dengan yang tadi kan? Ya, Siapa di sini bisa dilihat. suka salmon? Wah, pasti banyak kan? Nah, kalian mau tahu nggak nih proses penangkapan ikan salmon yang jumlahnya berjibun? Kita lihat aja ya. Nih ya, beda alat tangkapnya sama yang tadi ya. Kalau tadi kan berbentuk seperti jaring panjang gitu ya. Setelah beberapa waktu, jaringan ditarik-naik ke atas kapal tuh guys. Dan hasil tangkapan ikan salmonnya sangat banyak kan? Nah, ini jaringnya dilingkar ya kan? Baru dinaikkan ya, ditarik ke atas tuh. Kayak tangguk besar jadinya kan? Lihat aja, saat ini dimasukkan ke dalam kapal, udah kayak banjir ikan. Nah, nih jaring-jaringnya masuk ya. Oke. Setelah itu, ikan salmon masuk ke dalam kapal. Tapi cepat ya. Nah, ini apa nih? Pada awalnya, masukkan ke Ya, udang ya. ini sampai dirasa tangkapannya sudah banyak. Nih, pakai apa? Setelah itu, udah langsung Pakai jaring juga ya. Nah. Nah. Disortir oleh pekerja lainnya. Nah, lihat ya perlengkapan mereka kan? Nampak ya? Setelah itu, udang Oke. akan dibersihkan dan masuk ke dalam ruangan untuk dibuka. Nah, ini nanti. Dan dikemas. Jadi kalau kapal-kapal luar negeri itu, dia sudah ada tempat pengolahannya. Makanya lebih segar, ya. Walaupun dia lama melaut, nah begitu ditangkap langsung dibersihkan, dibuang tuh yang mengalami cepat busuk. Contohnya kepala. Ya tadi kan? Itu kepala cepat busuk kenapa? Karena ada insang. Nah, jadi bagian-bagian yang cepat busuk dibuang baru dibekukan. Oke ya, sekarang kita lihat nih pengalaman kakak kelasmu. Nih. Nah, ini namanya caduk ya. Kalau bahasa kapalnya namanya caduk. Atau sama kayak kita tangguk. Kalau kita nangkap di kolam kan pakai tangguk kan? Nah, ini sudah ditangkap pakai alat tangkapnya ya, jaring besar. Nah, diambillah ikannya pakai caduk nih. Dari tangguk yang besar ini. Dari jaring yang besar diambil tuh, dipindahkan ke tempat penyimpanan.
Sudah paham bedanya mana kapal luar negeri dan dalam negeri? Sudah? Jadi minatnya kapal mana nih? Kapal luar negeri. Udah siap belum jauh dari orang tua? Siap. Masih lemas suaranya nih. Udah siap atau belum? Siap. Iya, harus siap ya. Kalau kamu sudah memilih NKPI, Nautika Kapal Penangkap Ikan, maka kamu juga harus sudah siap berpisah dari orang tua. Contohnya sekarang kamu di asramakan supaya apa? Supaya terlatih ya, hidup mandiri. Lihat tadi ya, kalau kapal luar negeri safety-nya aman. Kemudian gajinya juga pasti besar ya, hitungannya dolar. Jelas standar gajinya. Nah, kalau kapal dalam negeri itulah lemahnya ya, safety-nya kurang. Nah, nampak ya? Safety-nya kurang. Tentu di segi gaji juga besar. Cuma kapal luar negeri tantangannya itu tadi ya. Kapal itu belayarnya setahun, 2 tahun, ya. Kamu siap nggak di laut bertahun-tahun? Kemudian ombaknya juga lebih besar, lebih kuat ya di laut lepas. Bukan, tuna. Ya. Oke, sudah Nanda semua? Nah, jadi kamu mau bekerja di mana? Kamu sudah harus pastikan kokohkan dalam dirimu. Apakah sudah siap untuk bekerja di kapal Indonesia atau kapal luar negeri? Ya? Oke anak ya? Sepakat kita? Sepakat. Nah, sekarang waktunya Nanda semua bekerja dalam kelompok ya. Untuk berdasarkan video tadi, kamu harus bisa mendefinisikan apa yang pertama tadi Bu bilang. Apa itu nautika kapal penangkap ikan. Yang kedua, kamu harus bisa apa? Mengetahui alat tangkap, apa saja alat tangkap ikan dan fungsinya. Yang ketiga, apa yang harus kamu ketahui tadi nak? Tahapan dalam proses bisnis kapal penangkap ikan ya. Jadi silakan nanti Ananda menyelesaikan aktivitas yang ada di LKPD ini ya. Selesaikan aktivitas semua yang ada di sini. Silakan cari informasinya melalui internet. Kemudian silakan mencari informasinya melalui buku cetak ataupun bertanya dengan Ibu. Bisa? Oke. Silakan langsung dikerjakan ya. Tulis nama kelompoknya di atas. Siapa ketuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Firman Selasih.
Perkenalkan, nama saya Rodori Cirmapea. Perkenalkan, nama saya Rika Sikel Manik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rizky Ananda. Perkenalkan, nama saya Joki Oktanggara. Kami dari kelompok 7 akan menjawab soal-soal LKPD ini. Ya, soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan nautika? Nautika adalah ilmu, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengoperasikan kapal, baik kapal barang ataupun kapal ikan. Nomor 2. Pertanyaannya, mengapa nautika penting dalam operasi kapal penangkapan ikan? Supaya untuk dapat mengoperasikan kapal dengan aman, selamat, dan efisien. Nomor 3. Sebutkan jenis-jenis kapal ikan. 1. Kapal pursen. 2. Kapal cantrang. 3. Kapal gillnet. Fungsi dari masing-masing jenis kapal ikan. 1. Alat tangkap yang mengelilingi atau alat tangkap melingkar hingga mengepung gerombolan ikan yang sedang berkumpul. 2. Alat tangkap ikan yang ditarik berbentuk tangguk yang besar sehingga menangkap gerombolan ikan serta merusak terumbu karang sehingga dilarang untuk digunakan lagi. 3. Alat tangkap yang diturunkan ke dasar laut sehingga ikan yang berlewatan akan terjebak di alat tangkap itu. Gambaran umum proses bisnis perikanan. 1. Tahap perencanaan atau persiapan. Meliputi pemilihan rute atau alur, pelayaran, menyiapkan alat tangkap, penyiapan kebutuhan BBM, kebutuhan makanan, air bersih. 2. Tahap pelaksanaan penangkapan. Cara pengendalian kapal dan alat tangkap, pemantauan kondisi cuaca di laut, arah angin, arah arus, cuaca, dan kecakapan kemahiran menggunakan alat-alat navigasi. 3. Tahap pasca penangkapan. Pada tahap ini kita harus paham bagaimana melakukan penanganan, penyimpanan, dan mendistribusikan hasil tangkap ikan. Ya, diagram alir yang menjelaskan tahapan-tahapan utama dalam proses bisnis kapal penangkap ikan, mulai dari tahap persiapan sebelum berlayar, tahap penangkapan hingga tahap penanganan pasca penangkapan sudah kami buat, yaitu konsep. Ya, 1. Tahap perencanaan atau persiapan yang meliputi rute atau alur pelayaran. 2. Menyiapkan alat tangkap. 3. Penyiapan kebutuhan BBM, kebutuhan makanan, dan air bersih. 2. Pelaksanaan penangkapan. Cara pengendalian kapal dan alat tangkap, pemantauan kondisi cuaca di laut, arah angin, arah arus atau cuaca, dan kecakapan menggunakan alat-alat navigasi. 3. Tahap setelah penangkap. Pada tahap ini kita harus paham bagaimana melakukan penggangguan, penyiapan, dan mendistribusikan hasil tangkapan ikan. Yang terakhir, ringkasan apa yang telah dipelajari tentang nautika, jenis kapal penangkap ikan, proses bisnis, dan tahapan utama dalam proses bisnis kapal penangkap ikan. Ringkasannya, setelah kami pelajari, kami dapat mengenal kapal-kapal ikan dan alat tangkapnya juga. Serta kami tahu betapa berbahayanya di tengah laut. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan LKPD. Nama saya Adi Khairul Fahmi. Nama saya Raffi Hafiz Zakaria Saragi.
Nama saya Rafka Bagas Prajipta. Nama saya Juanda Dirnata Saputra. Apa yang dimaksud dengan nautika? Nautika adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan kapal baik atau kapal barang atau kapal ikan. Mengapa nautika penting dalam operasi kapal penangkap ikan? Untuk dapat mengoperasikan kapal dengan aman, selamat, dan efisien. Apa kesimpulan kelompokmu? Jenis-jenis kapal ikan, kapal penangkap ikan, kapal penangkap barang, kapal killnet. Fungsi dari masing-masing jenis kapal ikan untuk menangkap ikan, membawa ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke darat, menjaring dengan jaring insang. Gambaran umum proses bisnis perikanan. 1. Tahap persiapan meliputi pemilihan alur pelayaran, menyiapkan alat tangkap dan kebutuhan logistik. 2. Pelaksanaan penangkapan, cara pengendalian kapal dan alat tangkap, pemantauan kondisi cuaca di laut, arah angin, arus dan cuaca, dan kecakapan menggunakan alat-alat navigasi. 3. Tahap pasca penangkapan. Pada tahap ini kita harus paham bagaimana melakukan penangkapan, penyimpanan, dan mendistribusikan hasil penangkapan ikan. Peta konsepnya. Ini Bu, peta konsep. Bu. Penerapan ini sangat membantu pembelajaran dalam pendidikan. Banyak mengetahui banyak pengetahuan baru yang didapatkan. Oke, ya. Jadi apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan? Penerapan sangat. Apa yang kamu dapatkan Apa pembelajaran yang kamu dapat? hari ini? Bisa memahami, Bu. Apa? Memahami. Memahami? Ya, Memahami apa? konsep perikanan. Memahami bisnis Perikanan. perikanan. Oke, terima kasih pada kelompoknya. Kalian berkelompoknya, Nah, apa saja jenis-jenis kapalnya ini ya? Ada kapal tuna, kapal pukat, kapal gillnet, ada pump sign, ada apa lagi tadi? Long line. Ya, ada semua ya. Oke, kemudian bagaimana bisnisnya? Alurnya bagaimana? Tentu ada persiapan atau perencanaan. Apa yang mau direncanakan? Kemana mau berlayar, ya kan? Kemana mau nangkap ikan? Berapa BBM-nya? Apa alat bahan makanan yang dibutuhkan? Apa alat tangkap yang digunakan? Itu harus dipikirkan dulu. Kemudian baru nanti melakukan pengoperasian kapal. Bagaimana mengendalikan kapalnya? Ya, bagaimana menurunkan alat tangkapnya? Bagaimana menganalisis cuacanya? Ya, apakah penangkapannya siang, malam? Kapan penangkapan tuh, Nak? Tergantung alatnya ya. Lebih banyak malam. Kemudian bagaimana penanganan hasil tangkapannya? Ya, dipikirkan juga ya. Jadi alurnya itu dari persiapan, pelaksanaan, dan sampai selesai. Oke? Kemudian jadi kita harus menggunakan alat-alat teknologi, ada GPS, ada sonar, radar, dan satelit. Ya, maka kesimpulan kita belajar hari ini adalah belajar nautika itu sangat penting. Karena apa? Agar dapat mengoperasikan kapal ikan secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian perlu adanya pelatihan-pelatihan lebih lanjut ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Oke, ada yang bisa menyampaikan apa pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaannya, segala macam? Siapa? Galis, bisa Galis? Apa perasaan kamu belajar hari ini? Iya.
Apa galis? Tak ada yang berkesan galis? Ayo. Cepat-cepat galis. Apanya yang menarik? Ya. Apa itu Norika? Pubsen, Gilnet, Longline. Oke. Oke, terima kasih galis. Apakah Anda senang dengan sistem pembelajaran kita hari ini? Ya, menggunakan berbagai media ya. Ada pakai laptop, ada pakai buku, dan harus rajin berdiskusi. Sudah bisakah Anda aktif dalam belajar? Bisa. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana keselamatan di atas kapal. Ibu akan masuk hari Kamis. Ada pertanyaan? Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Setelah ini ditutup laptopnya, kemas kembali, buku pustakanya dikumpul, LKPD-nya dikumpul. Bisa? Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak.